Kemarahan Ruben Onsu terhadap pihak-pihak yang diduga telah melakukan perundungan hingga ancaman terhadap Bertrand Peto di media sosial akhirnya berujung pada sebuah laporan polisi. Melalui kuasa hukumnya, Ruben melaporkan 10 akun yang beredar di media sosial ke Polda Metro Jaya hari Kamis kemarin atas dugaan pencemaran nama baik dan terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara. Dari 10 pemilik akun yang dilaporkan Ruben, kabarnya ada yang masih berusia di bawah umur. Jadi agenda kedatangan saya pada hari ini ke Polda Metro, ke SPK, itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu, Bertrand Peto, ya. Jadi memang selama ini tertunda-tunda karena kita memang ingin mendata, memverifikasi semua akun-akun tersebut sehingga kita mudah ketika kita membuat laporan. Semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian. Kepada semua pelaku yang akun-akunnya kami laporkan lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3, Jungto 45, Jungto pasal 30, Jungto pasal 156, ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ya, jadi mengingat banyak pasal yang diterapkan dalam laporan kami dan juga mengingat banyak akun yang dilaporkan yang masing-masing memiliki spesifikasi dan perbedaan-perbedaan ucapan, head speech-nya berbeda-berbeda, ada yang ancaman, ada yang menghina agama, ada yang bullying, ada segala macam. Makanya tadi verifikasinya untuk memasukkan pasalnya itu yang tadi agak sedikit lama, tapi semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga hari ini laporannya kita sudah diterima dengan tanda bukti laporan sebagai berikut, ya. Jadi sudah diterima dengan baik oleh pihak Polda Metro Jaya. Ancamannya itu ya dari mulai 4 tahun sampai 6 tahun. Karena untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu, ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur, ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelakunya itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu, bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya, karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Jika pelakunya adalah anak di bawah umur, jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah anak orang yang sudah cukup umur. Buktinya udah cukup semuanya, jadi saya juga belum telepon lagi Bang Minola, soalnya setahu saya dia laporan jam 11 tadi ya. Jadi semua saya udah memberikan kuasa ke Bang Minola, jadi belum dengar kabar apa-apa lagi. Pokoknya yang saya kirim ke Bang Minola semuanya. Nah, berapa yang ditanya lagi saya nggak nanya lagi sih totalnya. Pokoknya saya bilang sama Bang Minola, yang saya kirim ini dipelajari lagi Bang, ini. Pokoknya semuanya laporan. Jadi kemarin saya menandatangani surat kuasa ke Bang Minola full, biar Bang Minola yang urus tempat tinggal dan semua mereka tuh udah kelacak juga kan, udah ketahuan juga. Jadi sekaligus daftarin semuanya. Sebagai orang tua, Ruben merasa marah saat tahu Bertrand mendapatkan ancaman hingga disebut sebagai anak pungut dari orang yang tidak dikenalnya. Terlanjur sakit hati dengan semua ucapan juga ancaman yang dilontarkan dari para pelaku itu. Benarkah Ruben menutup pintu damai? Udah terlanjur sakit hati sayangnya, jadinya ya udah, yang penting saya mau udah maafin aja gitu. Tapi kalau bergulir ya bergulir aja. Yang itu kan karena udah kecanggihan teknologi sebenarnya. Nah, tergantung kitanya bisa nerima tidak bisa nerima nggak badannya untuk teknologi yang canggih ini gitu. Nah, saking kecanggihannya akhirnya dirubah-rubah, diedit lah tuh rumah muka badan kita jadi muka binatang ini. Jadi ya udahlah. Jadi buat saya daripada ini itu lebih baik udah laporin aja. Dipelajari sekali ya sebenarnya bullying terhadap anak-anak ini
berdampak ke depannya itu cukup berbahaya gitu. Jadi saya bilang Kak Seto, kita perlu waktu ngobrol deh kayaknya sama Kak Seto. Tidak ada kata damai, ya, tidak ada kata maaf, ya, karena maaf atau damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Karena ini delik aduan, mungkin nanti juga bisa untuk orang-orang yang sudah meminta maaf itu kita bisa bicarakan kan gitu. Tapi paling tidak ini adalah pembelajaran hukum. Langkah Ruben untuk mempolisikan pihak-pihak yang telah melakukan bully terhadap anaknya dianggap Ruben sebagai bentuk perlindungan Ruben terhadap anak-anaknya. Ruben sendiri sampai saat ini belum memikirkan bagaimana ia harus menjelaskan permasalahan ini pada anaknya, mengingat rekam jejak digital ini akan tersimpan abadi. Lantas, benarkah jika aksi bully dan ancaman ini berdampak pada mental Bertrand? Saya belum siap. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah saya membela anak saya di saat ini aja dulu. Bahwa Bertrand sejauh ini masih belum mengetahui apa yang terjadi di media mengenai serangan-serangan yang dilakukan terhadap dirinya, ya, termasuk ada kata-kata anak pungut dan sebagainya, ya. Tapi kembali lagi yang seperti dikatakan oleh Ruben ke teman-teman media juga dan ke saya, ini dilakukan oleh Ruben unsurnya adalah agar ini tidak terulang lagi. Ya, ada upaya hukum untuk supaya orang tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu saat, karena jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan dan dihapus, ya. Suatu saat jika kemudian anaknya sudah dianggap cukup dewasa dan boleh melihat gadget dan media sosial, dan dia menemukan hal-hal yang seperti sekarang kita laporkan, dia tahu bahwa Ruben itu sebagai seorang ayah sudah melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang mencemarkan, yang menyerang anaknya. Kalau kerugiannya kan pasti itu kerugian yang bersifat imaterial, ya. Karena kan ini kan tidak ada kerugian material, ya. Imaterial itu lebih kepada perasaan tertekan, ya. Hanya itu saja. Keluarga semua pasti masih dirugikan kan? Keluarga yang langsung berhubungan dengan Bertrand pasti dirugikan, ya, karena ada perasaan tidak nyaman akibat ucapan-ucapan yang seperti itu. Belum lagi tentu masyarakat yang mungkin mereka memiliki situasi yang sama dengan apa yang dialami oleh Ruben dan Bertrand. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.